Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Suster Melayang, penulis Rizkaninda Fitri Maharani, SH. Siang itu Rika memeriksakan kandungan kekenalannya yang seorang bidan. Dia tak bilang pada suaminya, karena bidan kenalannya itu karena hanya tetangga satu komplek. Bayinya sungsang, buk Rika. Ibu tak bisa melahirkan secara normal. Oh, apapun, Bu Bidan, saya akan membayarnya. Yang penting, anak saya lahir sehat. Tanpa diduga, Rika merasakan sakit perut yang hebat. Tengah diperiksa, karena keterbatasan alat, bidan itu pun membawa Rika ke rumah sakit Darmo di salah satu sudut kota Surabaya, Jawa Timur. Hentikan, saya mau pulang. Hentikan, saya tak mau ada di sini. Teror yang menimpa Rika sejak 5 tahun lalu tak pernah berhenti. Kini terjadi lagi di sepanjang instalasi gawat darurat rumah sakit yang masih penuh lalu lalang orang. Dia berteriak-teriak histeris seperti orang yang hendak dieksekusi mati. Suster, suster, suster. Dalam pandangan Rika teramat banyak suster berbaju putih yang berlumurkan darah. Suster tersebut tak berkurang jumlahnya meski Rika telah bertolak ke bangunan lain, rumah sakit. Saat itu sudah pukul 8, malam lewat, rumah sakit. Darmo Surabaya mulai sepi dari lalu lalang pengunjung karena jam besuk sudah lewat sejak beberapa jam lalu. Hanya ada beberapa perawat yang hilir mudik mendorong pasien gawat darurat. Terlihat juga 1 atau 2 dokter yang bertugas karena giliran praktek pada shift itu. Bayangan bulan tampak jatuh melalui kisi-kisi bayangan koridor rumah sakit yang lengang menimbulkan aura mistis tersendiri. Terutama karena bangunan rumah sakit itu sendiri sudah terlalu tua. Seorang perawat mendorong Rika di sebuah kursi roda. Mereka berjalan melalui lorong-lorong kosong. Bagian poli berjalan di area depan. Poli itu ramai pada pagi dan siang hari. Namun, jika senja tiba nyaris tak ada yang melintas, kecuali satpam bagian poli dan beberapa petugas kebersihan. Rika membeliak ketakutan, telinganya merada pekak, luar biasa terganggu. Di sepanjang poli, dia mendengar suara-suara tak sedap. Jeritan para pasien yang melolong meminta tolong, rintihan, dan rengakan anak kecil yang tak kunjung berakhir. Mereka berteriak-teriak, seperti meminta ingin dibebaskan. Suara tajam dan melengking itu entah datang dari mana, membuat bulu kuduk Rika meremang. Aura negatif yang dipancarkan oleh lengkingan itu cukup mengganggu. Seolah mereka bukan saja terkungkung oleh rasa sakit, tetapi ada sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Perawat yang mendorong Rika tersebut tampak tenang, seolah sudah terbiasa melihat gelagat pasien yang tak beres, misalnya berteriak-teriak dan ketakutan di sepanjang jalan. Beberapa ratus meter setelah melewati poli, mereka berbelok tajam ke arah kanan. Di sana ada deretan ruang-ruang dengan berbagai nama bunga khas petunjuk di rumah sakit, ruang dahlia, ruang bougainville, ruang mawar. Rika menoleh ke deretan kamar di sebelah kirinya. Kamar-kamar itu tampak remang-remang. Nyaris tak ada cahaya lampu yang jatuh pada ruangan itu. Hanya sinar rembulan yang menimbulkan bayang-bayang semu pada dinding kuam rumah sakit. Perawat itu melihat arah kemana. Rika menoleh. Ini ruang-ruang khusus untuk penyakit langka dan unik. Nyaris tak ada pasien yang datang ke bagian ini. Hanya sesekali saja, sesuai dengan jumlah kasusnya. Rika tak mendengar penjelasan itu, karena telinganya justru sibuk mendengar nuansa sangat berisik dari kamar-kamar itu, bahkan terlalu berisik di jerat pendengarannya. Ada suara yang meraung-raung meminta tolong,
juga jeritan kesakitan tiada akhir. Lalu, rinai panjang tawa yang sangat mengganggu. Rika ditempatkan di sebuah kamar kelas 1 di sudut sayap kiri bangunan. Sebagaimana keadaan kamar kelas 1 pada umumnya, ruang-ruang di bagian itu juga tidak terlalu ramai oleh pengunjung dibandingkan dengan ruang kelas 2 dan 3. Ruangan tempat Rika dibaringkan berukuran 2 kali 3 meter dengan corak hijau lumut. Sebenarnya, nuansa ruangan itu sudah cukup nyaman dibandingkan rumah sakit pada umumnya yang didominasi oleh warna putih. Namun, entah kenapa Rika tak merasakan kenyamanan itu. Tiba-tiba matanya membeliak hebat, mengarah ke sudut kamar. Dalam pandangannya, lagi-lagi ada beberapa suster dengan pakaian berlumuran darah yang hilir mudik di sepanjang sudut itu. Terlalu banyak suster yang ada di dalam pandangannya. Ada yang bajunya tercabik-cabik, seperti habis terkena hantaman tsunami. Ada yang bagian depan seragamnya dirobek hingga koyak, seolah menjadi korban pemerkosaan. Berbagai jenis suster dengan berbagai penampilan benar-benar memenuhi pandangan Rika. Hanya ada satu kesamaan di antara mereka, semuanya berlumuran darah. Di mana suaminya Ibuk ini, Bu Bidan. Keadaan pasien memprihatinkan, bayinya kontraksi hebat di usia kandungan 7 bulan. Pasien tetap mengalami histeria, kejang-kejang meski sudah diberi sekian dosis obat penenang. Sedikit lebih banyak, kami khawatir sang ibu atau bayinya tak terselamatkan. Ini Ibu Rika, istri Dokter Budi, jawab bidan itu. Dokter Budi, spesialis forensik. Mereka semua yang ada di situ saling berpandangan. Saat itu Rika kebetulan ditangani oleh kepala rumah sakit, berikut 2 perawat yang mendampingi. Dokter Budi tak pernah memperkenalkan istrinya. Istrinya juga tidak pernah tampak datang ke rumah sakit atau hadir di acara-acara yang kita selenggarakan bersama. Sang bidan menggigit bibirnya dalam-dalam sebelum berdesis lirih. Ceritanya panjang, Dok. Tapi tolong, tangani Ibu Rika dulu. Dokter itu mengangguk sembari menyuruh salah satu perawatnya memanggilkan Dokter Budi yang ketika itu tengah berada di kamar mayat rumah sakit itu. Jeritan Rika di malam itu sungguh menyayat hati. Sekujur tubuhnya gemetar hebat. Napasnya sudah nyaris putus-putus, hanya bisa terhantar 10 detik sekali. Dia megap-megap sebelum tubuhnya berguncang parah, seperti seseorang yang kena tremor. Rika, ini aku sayang. Dokter Budi memeluk erat-erat tubuh istrinya. Rika masih menangis, menjerit-jerit seperti anak kecil. Dokter yang menangani Rika berbisik kepada Dokter Budi bahwa dia harus segera menandatangani berkas operasi yang harus segera dijalankan. Dokter Budi, ada 2 kemungkinan. Bayi lahir premature. Soalnya, sang ibu sudah ada di ambang maut, atau ibunya selamat, akan tetapi bayinya akan celaka. Selamatkan ibunya. Dokter Budi tak perlu berpikir 2 kali sebelum menandatangani berkas rumah sakit itu. Bukan dia tak ingin kelahiran sang anak, tetapi dalam segala dimensi berbeda, Rika adalah orang terpenting di hidupnya setelah sang ibu. Baik, dokter. Jangan ambil anakku. Rika terus histeris. Dia memegangi perutnya sembari terus menatap ke pojokan. Dokter Budi, ada yang mau saya tanyakan sehubungan dengan kondisi kejiwaan pasien. Dokter yang menangani Rika menunggu Dokter Budi di ambang pintu. Dokter Budi mengikuti langkahnya setelah memastikan Rika aman di samping sang ibu. Apa ibu Rika mengkonsumsi terlalu banyak obat-obatan tertentu, hanya antidepresan, kadang-kadang jika dalam kondisi kritis, itu pun separuh dosis sesuai anjuran psikiater. Ibu Rika mengalami halusinasi parah, hampir mengarah ke delusi. Saya khawatir dia mengkonsumsi terlalu banyak antidepresan.
Tolong jaga, jangan sampai dia overdosis. Dokter Budi mengerutkan keningnya, tak mengerti dengan tuduhan sepihak itu. Seingatnya, dia yang mengontrol semua obat yang dikonsumsi Rika. Rika dipindahkan ke salah satu kamar VVIP, letaknya di bagian paling ujung sehingga terasa lebih sepi. Kamar itu sengaja dipilih untuk Rika yang masih kerap histeris. Teriakannya yang tanpa henti dianggap dapat mengganggu pasien lain. Dalam ruang yang sepi itu, Rika hanya bersama bayinya. Dokter Budi belum kembali sejak sejam yang lalu. Ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Sementara itu, ibu mertuanya tadi pamit keluar sebentar untuk membeli makan. Tiba-tiba muncul seseorang dengan rambut panjang terurai hingga ke mata kaki mengambil bayi yang ada di samping Rika. Rika ingin mencegah orang asing itu, tetapi raganya terlalu lemah. Dia merasa sangat kelelahan usai berjuang mengatasi mautnya sendiri sembari berusaha menyelamatkan nyawa sang anak. Beruntung, anaknya bisa terlahir selamat, tak kekurangan suatu apapun. Perempuan berambut panjang itu bersenandung meninabobokan sang bayi. Rika seperti pernah mendengar lagu itu, tapi entah di mana pikirnya, perempuan itu terus bersenandung sampai Rika merasa mengantuk. Malam itu, area di sekitar kamar Rika terdengar ramai, penuh lalu lalang orang. Padahal, sudah pukul 1 dini hari. Ada jeritan orang yang merintih-rintih, minta tolong, tangisan kesakitan seseorang, bahkan suara orang-orang yang menahan nyeri bukan kepalang. Di koridor juga terdengar banyak langkah, tapak kaki anak kecil yang berlarian, ke sana kemari. Seolah mereka sedang berada di wahana bermain, seperti bukan rumah sakit. Lantunan suara perempuan itu masih terdengar. Rika hampir saja tertidur dengan alunan melodi yang meninabobokan itu. Tetapi dicegah oleh pintu kamarnya yang terbuka lebar secara tiba-tiba, menghantar hawa dingin khas udara rumah sakit di gelap gulita malam. Hati Rika sumringah, mengira suami atau mertuanya yang datang. Alih-alih kedua sosok yang dinantikannya, akan tetapi harapan itu mulai pupus saat seorang berbaju perawat tersenyum di depan pintu, siap dengan sebuah jarum suntik maha besar. Suster itu mendekat ke arah Rika sembari tersenyum. Namun, senyum itu teramat misterius dan mengerikan. Namun, ada yang aneh dengan cara suster itu berjalan. Tubuhnya seperti bergoyang-goyang tertiup angin. Rika melihat ke arah bawah, ke kaki suster itu. Kakinya tak berpijak di lantai. Rika mencari-cari sesuatu dari bawah bantalnya. Obat-obat antidepresan yang disembunyikannya. Ditelan obat itu, sebanyak tangannya bisa menggenggam, tanpa susah-susah meneguk air minum. Suster itu terus mendekat, tak ada kata yang terucap dari mulutnya itu. Hanya senyuman yang menghantar hawa kematian, seolah Rika mendengar suster itu berkata bahwa dia datang untuk membalaskan dendam Ariati. Saya tak kenal Ariati. Dia sendiri yang mengikuti kemanapun saya pergi. Suster itu tak mau mendengar ucapan Rika. Dia terus saja terbang melayang, menggapai betis Rika yang dingin. Dokter Budi kaget ketika bertemu sang ibu di lobi rumah sakit. Ia pikir sang ibu menemani Rika, sehingga ia merasa tenang karena pergi agak lama. Kesadarannya kembali. Rika hanya seorang diri di kamarnya. Ia dan sang ibu pun berlarian di sepanjang lorong rumah sakit untuk menuju kamar Rika. Di saat genting seperti itu, entah kenapa lorong itu terasa makin panjang, berkelok-kelok dan sangat jauh. Akhirnya, mereka sampai di area sekitar kamar Rika yang sepi. Hanya ada 1-2 orang yang tampak melintas. Tiba-tiba,
Mereka mendengar suara teriakan seorang perempuan. Itu teriakan Rika, Bu. Dokter Budi yang sangat cemas mempercepat langkahnya ke arah kamar Rika. Pintu kamar VVIP yang seharusnya tertutup rapat, kini terbuka lebar, menghantar angin dingin ke kamar rumah sakit itu. Meski merasa aneh, Dokter Budi mengabaikan hal tersebut. Ia terus masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh sang ibu. Mereka berdua tertegun ketika mendapati sang bayi ada di pojok ruangan. Ranjang bayi itu tergeser, sangat jauh dengan tempat tidur Rika. Ini kenapa perawatnya tidak bilang-bilang kalau mau memindahkan bayi? Seenaknya saja. Gerutu ibu Dokter Budi, diambilnya sang cucu ke dalam gendongannya. Kemudian cucunya dinyanyikan sebuah tembang Jawa kuno. Raga riak bereaksi, kejang-kejang sesaat dalam ketidaksadarannya. Dokter Budi mendekat, memeriksa keadaan istrinya. Rika, ya Tuhan dia pingsan, Bu. Tolong hentikan lagu itu, Bu. Kenapa Tole? Kan bagus buat menina bobokan bayi. Sekarang itu menjadi pantangan no. 1 di rumah kita. Dokter Budi berbicara gusar, sembari menekan bel di sisi tempat tidur Rika untuk memanggil perawat jaga. Pintu kamar Rika kembali terbuka lebar, seperti terkena angin malam. Dokter Budi menoleh, tak ada siapapun di sana. Dia berkomat kamit, membaca ayat suci sesaat sebelum pintu itu menutup dengan sendirinya, dengan dentaman yang amat keras. Besok pagi, kita bawa Rika pulang saja, Bu. Kita rawat di rumah saja. Sang ibu agak ragu, karena melihat kondisi menantunya yang tampak belum membaik, malah terlihat semakin parah. Katanya, ada rumah sakit lain yang tak seperti ini, lebih terasa kayak sedang berlibur. Kita tangani di rumah saja, bagaimanapun aku seorang dokter. Dokter Budi memotong perkataan ibunya. Dia tidak setuju dengan ide yang diajukan ibunya. Dia tidak mau berkompromi jika masalah kesehatan istrinya. Tapi, kau kan dokter forensik lah. Dokter Budi tak menjawab, meski mengurus pengidap nosokomefobia bukan keahliannya, itu bisa diatur. Toh dia dokter juga. Dokter Budi selesai mengurus administrasi kepulangan istrinya. Ditandatanganinya semua berkas tagihan rumah sakit yang harus dibayarnya. Tahu tidak? Katanya istri dokter yang tampan itu dirawat di rumah sakit ini loh. Semalam di ruang VVIP yang paling ujung kalau nggak salah. Seram. Padahal di situ ada kuntilanak berambut panjang yang suka bermain-main dengan bayi baru lahir. Belum lagi suster yang jalannya nggak berpijak di lantai. Katanya, suster itu suka mainin pintu kalau malam. Lagian, mau amat dokter Budi dengan istri yang sakit jiwa. Dokter Budi berjalan mendekat ke sumber suara yang menggosipkan seseorang di tengah hari. Apa kalian semua tidak ada pekerjaan lain? Dokter. Para perawat yang bergosip dengan para ibu muda dan remaja di ruang tunggu terlihat panik saat orang yang digosipkan mereka ada di sana. Sakit apa? Sakit jiwa. Andai kalian tahu rasanya seorang sarjana kedokteran yang lulus cum laude harus melepas segala impiannya untuk menjadi dokter hanya karena nosokomefobia, kalian tak akan sempat melontarkan kata itu. Sayang pulang yuk. Sudah beres administrasinya, Rika berjalan dengan kursi rodanya dengan sendiri. Sang mertua sibuk menggendong bayinya sembari menenteng barang bawaannya. Dokter Budi mengangguk, mendorong kursi roda sang istri tanpa kata. Namun, baru saja dia berpijak beberapa langkah, dia menoleh. Awas, kalau sampai saya mendengar gosip semacam itu lagi, kalian benar-benar harus berurusan dengan saya. Mereka yang mendengar itu semua mendadak tegang, cuman Rika yang tertawa lebar. Kau tahu kenapa meski kau tampan, tapi tak ada yang berani mendekatimu sedari dulu, Dok.
Dokter Budi terkejut mendengar kata-kata Rika itu. Ini pertama kali istrinya memanggilnya dengan sebutan dokter lagi setelah 5 tahun berlalu sejak peristiwa itu. Auramu sangat menakutkan, membuat orang yang mendekatimu mundur lebih dulu sebelum sempat maju 2 langkah. Dulu kupikir, kau yang pembunuh berdarah dingin. Rika tertawa lagi dengan lebar, seolah keadaan jiwanya baik-baik saja. Padahal dia tengah berperang dengan ketakutannya sendiri. Dia tak mau dicap gila oleh semua pemuja suaminya. Dulu, dia hanya menganggap sosok Dokter Budi itu misterius dan tak teraih. Kini, dia mencintai lelaki itu lebih dari apapun. Oh, pantas betah. Cantik begitu. Kasak-kusuk perawat dari belakang masih aja terdengar. Dokter Budi tersenyum samar dengan celoteh itu. Ya, harus diakuinya. Itu yang pertama kali membuat dia jatuh hati pada Rika. Kecantikannya yang tak bisa terabai begitu saja. Bahkan, setelah tahu perempuan itu menaruh hati pada seniornya, bukan padanya, 1000 halang rintang dia lalui demi mendapat perempuan idamannya itu. Apalagi hanya nosokomefobia. Melepas gelar dokter demi sang istri saja dia sanggup. Biarkan saja sayang. Seolah bisa membaca pikiran sang suami, Rika menggenggam jemari Dokter Budi kuat-kuat. Tetaplah dengan profesimu saat ini, tapi jangan mau digoda. Dokter Budi mengacak-ngacak rambut istrinya dengan gemas di sepanjang jalan rumah sakit yang lengang. Rika terbangun di malam itu, di bangsal yang dingin. Setelah sejenak mengamati, ternyata itu adalah ruang dan kamar yang sama dengan yang dia tempati sehari sebelumnya. Teriakan Rika sangat nyata di tengah malam itu, lebih nyata dari saat-saat manapun. Namun, tak ada seorang pun yang mendengar suara teriakannya yang serasa nyaris putus tenggorokannya. Bangsal itu masih sama, masih terasing dan senyap. Jauh dari kerumunan massa dan lalu lalang orang, seseorang berambut panjang terurai hingga ke mata kaki, yang di malam sebelumnya mengambil bayi Rika, juga masih ada di sana. Ia berdiri di pojokan seberang ruangan. Wajahnya tak terlihat dan seluruh rambut menutupi bagian depan tubuhnya. Namun, aura kehadirannya sangat mengintimidasi. Rika menyaksikan semua itu, tetapi tubuhnya terlalu letih untuk bergerak. Seingatnya, dia sudah mencapai pelataran rumah sakit di senja sebelumnya dengan sang suami. Namun, entah mengapa kini dia terjebak kembali di ruangan yang sama. Perempuan berambut panjang itu bersenandung lirih. Mata Rika terpejam, nyaris susah untuk terbuka. Seolah tembang itu sendiri menghipnotisnya untuk segera ke alam mimpi. Malam itu terasa berbeda. Area bangsal terdengar ramai, penuh lalu lalang orang. Padahal jam yang terpasang di salah satu dinding menunjukkan sudah pukul 1 dini hari. Rika juga mendengar lengking jeritan bersahutan dari kejauhan. Ada pula derap langkah kaki anak-anak yang melintasi lorong-lorong kosong. Rika hampir saja tenggelam ke alam mimpi di tengah alunan nada itu, sebelum pintu bangsal terpelanting dahsyat terkena hantaman angin Rika. Setengah berharap bahwa yang membuka pintu adalah suaminya atau mertuanya yang tiba untuk menjemputnya. Namun, yang terhampar di jerat pandangnya justru sesuatu yang berbeda. Seorang berbaju perawat menatapnya dingin. Suster itu mendekat, masih dengan cara yang sama. Raganya bergoyang-goyang tertiup angin, seperti layangan yang putus. Rika melihat ke bawah. Dilihatnya bahwa kaki suster itu tak nampak, sama seperti apa yang dia lihat di rumah sakit. Saya tak kenal dengan Aryati, dia yang mengikuti kemanapun saya pergi. Suara Rika bergetar, terdengar ketakutan. Suster itu seolah tak peduli dengan teriakan Rika. Dia terus saja terbang melayang, menggapai raga Rika dan memindahkannya ke tempat yang kosong.
Dia kemudian mendorong Rika melewati lorong-lorong yang sejatinya sepi di area bangsal. Suster itu terus mendorong Rika melaju ke arah berbeda, ke sudut senyap yang jarang dilalui orang, kecuali pada saat ada kematian. Firasat Rika tak enak, apalagi sudah sehari semalam dia tak menegak obat antidepresannya. Dia menegadah, dilihatnya plakat yang sudah using, seperti tak pernah diganti sejak rumah sakit itu berdiri di tahun 1921. Sejak legenda soal suster melayang itu menguar di masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Kamar mayat, begitu tulisan di plakat itu. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.